itu butuh riset lama betul untuk melakukan hal itu dulu. Riset lakukan riset berapa lama? Di trainnya berapa lama? Iya, di trainnya untuk nge-pick hero aneh-aneh itu. Biasanya kalau di scrim 3 kali, 5 kali gitu. Tapi harus coba dulu ya? Iya, harus coba dulu di rank game gitu. Gatot itu kan aku keluarin dulu tuh, aku coba di rank game. Terus di scrim sehari aku pakai ya, belum cuma di iya, kalah terus. Dihujat. Tapi aku main sekarang. Tapi sekarang coba lihat kayak begini. Meta kan. Udah dulu dipakai. Udah coba-coba. Ya, tapi ini ngeliat Uranus sendiri, kan track recordnya Uranus gak terlalu bagus. What happened dengan Uranus? Kalau menurut aku emang lumayan overrated hero-nya, apalagi kalau di jungle. Mungkin kalau di XP ya bagus, tergantung matchup-nya. Kalau dia harus pegang lapu-lapu biar nggak bisa join dan ya gitu-gitulah opsinya. Tapi ya aku nggak suka timnya udah sadar Uranus nggak jauh gitu. Soalnya tiap aku lihat ada Reynolds di musuh kayak jungle langsung di-pick di atas, aku udah susah. Ya. Tapi ngeliat Uranus tapi masih menjadi priority band juga, berarti masih bisa digunakan maksimal. Dan kalau kalian sendiri suka ngeliat EXP yang lebih aktif, atau kalau Uranus kan yang tahan-tahan doang? Iya, dia biasanya tuh tahan biar buat gak bisa rotasi kalau di XP gitu tugasnya. Kalau di jungle ya tebel. Terus kan, Katanya lumayan juga kan. dan ngeliat udah ini 3-3 udah di band. Di situ Kadita udah di band. Lalu di sini Ferdinand juga dibuang. Tank jungler ya berarti. Ini kecenderungan untuk Virtus Pro sebenarnya ke assassin atau tank jungler? Aku udah nggak jungle sih Hadori. Paling dia mau awalnya dong, tapi kayaknya belum bagus di saat ini. Dan kalau buat Kairi aku tepatnya dia mau Joy. Iya. Nah ini nih menarik nih Joy. Seberapa powerful di sekarang kan banyak cancellation buat. Iya, apalagi dengan adanya armor kayak begitu Ya, semua udah dinyatakan. Tapi aku kalau melihatnya Onyx mereka tuh sering banget combo Joy sama Irtel. Jadi meskipun udah dinerf aku mau lihat Onyx masih mau gunakan itu atau enggak. Oke, dan blue Setnya gede ya kalau blue ya. Ya, tapi aku lebih penasaran dengan Joy tadi sih, karena memang Joy ini seakan-akan melawan hukum alam yang lagi terjadi sekarang, cancellation yang banyak ya kan. Dan juga faktor-faktor kayak tadi ada Arlo, terus Blue yang bisa zoning dia, itu lumayan sulit buat Joy. Tapi memang ya mungkin prioritasnya ya sering kita lihat. masih aja biar seperti itu. Ya, satu, Pasti jungle udah. Masih aja Kimi. Bagus. Apa nih winning condition dari 5 hero yang Onyx punya sekarang dan melawan VT yang 4 nanti akan 5 muncul? Yang pasti Bash itu river controlnya di 1 menit itu udah pasti menang. Soalnya dia lebih cepat dari semua jungle. Jadi ya itu harus Onyx manfaatin itu dan habis itu ke bawah dari DXP. Kalau XP-nya udah enak, kita tahu gimana fokus dan semoga nanti keyboardnya level 4 ya. Harusnya udah bisa menang. Early game jadi udah gak perlu panik lagi, mereka udah bisa menangin banyak hal. Dan kalau dari VP sendiri, mana yang harus kita hati-hatiin nih, Loy? Aku lihatnya cuma bisa Hayabusa, tapi dia Hanzo sekarang kalau Jadi apa nih, ketika tiba-tiba ada Hanzo, apa yang kamu pikirkan nih, Loy? kalau aku menurut aku tetap Onyx yang pegang early banget. Tapi kalau sampai late game di situnya main Hanzo, tapi aku lihatnya Onyx bakal bantai di sini sampai end game. Menarik tentunya, Loy, thank you banget udah nemenin kita. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan sebelum kita berpisah, Loy? Ya itu, good luck Onyx. Good luck, Onyx! Let's go Indonesia, thank you banget. Dan kita juga gak sabar banget melihat kalau Loy bakal dibantai. Dan kita berharap Onyx bisa terus bernapas sampai babak knockout. Langsung saja kita lakukan kepada para caster yang bertugas, yang sudah gak sabar, sudah menggebrak-gebrak. Langsung Ranger Mas dan juga Lim Konco. Yes, kita sudah tidak salah mendengar monster untuk melihat Onyx melaju ke babak selanjutnya. Dan seluruh sahabat pemain di Indonesia, dimanapun kalian berada, ramaikan kolom komentar, kasih paham, beritahu dunia bahwa server Region Indonesia memiliki viewers yang sangat ramah dan family friendly. Betul sekali, mendukung bukan berarti merendahkan tim lawan, kawan-kawan ya, diingatkan sekali lagi. Tapi nggak boleh kali ini Sonic Time, Bogor. Oh, tinggal Boba seperti kaget kali ini. Melihat permainan dari Sunset cukup agresif dan powerful. Di masa macam di TikTok dan first blood, almost mendapatkan sans. Hampir saja didapatkan dari Papa sekarang di Virtus Pro.
Mereka kesulitan sekali untuk bisa mempertahankan mid lane mereka dan memperbankan. Dengan kondisi saat ini, rotasi tidak bisa terjadi sama sekali. Nah, ini hero andalan dari Suns juga ya. Jangan lupa nih, ketika Suns masih bermain di MDL bahkan saat itu. Juara dia pakai ini. Ya, Kiminya tuh masuk global waktu itu kan. Dia benar-benar jago banget lah Kiminya. Dan sekarang dengan Kimi yang powerful juga ya di patch sekarang. Kayaknya bakal jadi ancaman yang serius. Kita lihat yang belum ada Pull Yourself Together, Meta Flicker yang lebih cepat. Suns suka banget yang belum ini loh. Tipikal Suns banget lah untuk Pull Yourself Together. Dia pengen semuanya yang lebih cepat dan bahkan kalau bisa kita bilang Suns juga dengan Kimi waktu itu kendalinya sempat dikontrol ya. Coachnya yaitu Profesor kami ya. Salah satunya caster yang pernah juara MDL. Itu jadi ini, Kimi fisik masih waktu itu. Iya. Yang pakai DHE, pakai misalkan gitu-gitu lah pokoknya. Tapi ya, dari critical, digital, fatal pasti ya. Ya, nyari damage critical lebih, sementara sekarang Oh, ditabrak! Nah, itu. Langsung mau ditabrak. Tapi kayaknya untuk di depan sana, Kairi mencoba untuk melakukan sedikit trigger tuh untuk bisa team fight atau enggak. Karena kalau mereka paksa team fight, tampaknya itu bebas banget untuk Onyx. Sekarang mereka masih punya chance untuk bisa melakukan kontes. Apakah Pluto di depan sana mencoba untuk buying time dengan finish yang mereka miliki, tapi tersangkut dan Suns kali ini membuat pasukan dari tim Virtus Pro kehilangan satu buah momentum. Dieksekusi dengan baik oleh seorang Kairi, tapi nampaknya lebih. Zoning out bad code sudah terlalu jauh dan Virtus Pro harus ikhlas dengan kondisi turtle pertama mereka. Lupakan saja. Wah ini gila banget sih, bukan cuma turtle, lihat dua creep loh. Dua creep di jungle Virtus Pro diambil. Ini Hanzo-nya akan under banget. Ditambah dengan pressure dari mid lane ini, Suns X Keyboy. Ini kuat banget. Bahkan gua Android Oke, ada Ryu. Tapi walaupun dengan Keyboy yang bakal coba mereka makan, ini terlalu banyak juga yang bisa didapatkan dari pasukan Onyx Indonesia dengan membuat gold mereka yang cukup tinggi. Andoryu harus bermain di arah mid to the late game. Jujur aja, ngomongin ke arah early game, mereka cukup kesulitan. Apalagi dengan kondisi Savero di arah late game juga harus menjadi warning sign untuk tim Virtus Pro. ya, untuk Terlihat ini tahu sih Farming. kondisinya menuju ke arah Red Code. Target utama dengan Final Slash Keyboy belum bisa didapatkan dari perpasukan dari tim Virtus Pro. Mereka kayaknya cuma tes ilmu tadi nih. Iya. Cuma gini sih, gua ngeliatnya ya, kalau misalkan sampai late game banget sih, Hanzo tetap lebih enak. Ya memang gua tahu Savero pasti sakit banget. Cuma salah move sedikit, ada Parsha, ada Hanzo yang benar-benar pakai Pinnacle Ninja-nya ke bagian belakang. Plus ada hero momentum, ada Pluto. Defensifnya bakal enak, cuma early agresifnya juga nggak main-main nih. Lihat Kairi, dia invade terus jungle-nya. Yes. Jungle memang ini early game mereka yang mereka bisa untungkan, tapi lihat di depan sana Andoryu masih berada di level 6. Gak berasa sama sekali ke Kairi sedikit pun. Geli-geli tentunya di arah top lane membuat tim Virtus Pro sedikit kebingungan. Menarget Karsan juga masih memiliki flicker, agak cukup jauh, tapi lihat Kairi farming patternnya semua dimakan sama Kairi. Semuanya bakal dilenyapkan, walaupun bukan Kairi yang dapat, dia bukan Andoryu. Itu dia. Dan Hanzo ini no farming loh, 9 farming bahkan biasanya dibilang. Karena Trinity juga kan bikinnya. Rata-rata lah ya, ada yang kadang ada yang skip Golden Staff diganti dengan Maleficron misalkan atau si Halberd. Cuma ya bisa dibilang guys besarnya rata-rata Trinity. Dan itu 9 menit farming Ji. Apakah 9 menit farming Onyx akan kasih waktu itu untuk teman-teman Virtus Pro? Alright, kita lihat serang diselamatkan dari pasar di bawah player Pluto. Dikorek dengan sampai tidak cukup. Untuk terus dari Virtus Pro mereka kehilangan sosok Pluto. Waktu yang telah kalian Lutfi versus everybody, and Lutfi still survive di jungle Virtus Pro. Menandang kabar pasukan dari tim Onyx Indonesia melakukan keuntungan tanpa kerugian Samsung. Ini dia regenerasi cemerlang dari Onyx. Luffy menunjukkan bahwa lagi-lagi kelasnya memanglah di sini. Sementara lihat dari Pakut yang nggak berkutik sama sekali. Kalau satu level, bahkan kalau lihat dari jungle nih sama. Kalau satu level di kondisi udah nggak ada jungle lagi. Ini udah bahaya banget sebenarnya untuk Hanzo. Dia nggak ada lahan farming lagi. Savero juga unggul satu level. Gila, satu level unggul tuh di Argot sangat berasa sekali loh. Ya, karena XP itu di gol kan tipis. Iya, dan bahkan lihat di depan sana di red, gak dikasih sama sekali sama Kairi. Sama-sama level 8, tapi lihat dengan gold yang sangat untung. Sedangkan Kiba di depan sana memberikan informasi di mana Pluto berada sangat slay. Overcoming menuju ke arah sosok Pluto menandakan satu momen yang sangat mahal. Virtus Pro mencoba untuk melakukan following up bomber dengan famous sekalipun gak bisa melakukan karena Pluto. Dengan flicker, Keyboy sangat berani siapa pun akan coba dimakan.
Ini tipikal Onyx Prime lagi balik sih menurut gue. Oke deh. Kiboy jangan sampai kemakan Kiboy. Deadson Nata satu poin sudah didapatkan tidak pakai backcourt mencoba untuk menunggangi siapapun di depan sana. Berarti bisa di soft point. Bagaimana buat Andoyu kesulitan kali ini berhasil menggoncengi. Kayak dia digonceng. Bukan cara untuk pulang. Mencoba di komit. Berdepan pasal Lakers chance. Termakan. Versa yang salah yang membuat lepas dari Virtus Pro. Mereka sudah ketemu poin kita pakai Letbe dan Savero berjalan untuk Virtus Pro bisa mendapatkan keuntungan. Harus pelan-pelan juga ya Onyx. Harus sadar juga nih mereka memang lagi pegang gol, cuma gak sebanyak itu. Suns tadi dengan Flicker yang berhasil komit langsung ke arah teman-teman dari Onyx yang pastinya Vanessa berbahaya banget. Gue udah sempat bilang tadi, Pluto ini hero yang memainkan posisi pertahanan lagi. Tabrakan kembali terjadi menyelamatkan Savero mencoba di takedown masih bisa selamat karena tidak ada lagi yang disimpulkan dari Andrew. Savero dari Fortuna masih berada di depan. Wajah di belakang Pluto kali ini kembali lagi menjadi korban jiwa Pluto. Udah 4 kali tumbang di menit 6. Ini gak baik banget untuk Romer. Walaupun dia dapat momentum tadi, itu sangat gak baik. Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Gue tetap terus nambah. Tapi hati-hati dengan split push-nya nih. Gue gak ngeliat ada solusi untuk split push dari teman-teman Onyx ini. Belum ada solusi ya. Mereka harus benar-benar kasih pressure yang kuat sekali. Tapi ya, mau gak mau Lutfi dulu yang ngejaga nih. Itu pun cuma nge-defense dong ya. Sementara, karena cuma Lutfi yang cukup kuat. Karena kalau dibanding Savero, harus dipegang sama Kiboy juga Savero nanti. Benar. Oke, kita akan lihat di pressure di top lane Kiboy. Hanya untuk nge-zoning aja di bagian depan. Karena tujuan mereka ya tetap taret kan. Lord mungkin nanti akan menjadi jawaban bagi teman-teman Onyx ID. Karena yang tadi, mungkin Bang Rizky juga udah bilang kan, ini bermain waktu. Di late game ya, pasti Virtus Pro akan lebih enak. Dia punya high ground defense, dia punya Hanzo bahkan, tapi Bober. Bober setara dengan purify yang sudah tidak ada, tapi itu dia Rar dari pria misterius Savero. Kecuali ingat sih, Langsung no menemukan satu point kill yang sangat baik terdampak di depan sana. Kembangan Dodi sudah menyelamatkan kawan, 2 poin belum dapatkan dari Virtus Pro. Mereka gak ada jawaban untuk backcourt. Saya begitu dengan Virtus juga kembali dalam kemudian Suns. Menandakan tim Virtus Pro akan kehilangan vision di arah tengah. Kehilangan jungle sebelum vision tengah pecah aja udah rugi. Ini tengah pecah, jungle makin dikuasai oleh Kairi. Oke, baru jadi satu item. Golden Staff dan lagi Kiboy. Rekorka berhasil trigger dengan anak Kiboy. Mereka balik dari Kiboy memancing Andrew. Setelah mau ke sana. Dan Andrew seakan-akan gak punya taring di sini. Iya. Karena dia maju pun nih dengan Crackle Ninja. Ketika nanti Savero-nya udah jadi banget, di armor break dipukul 2 kali itu udah langsung tumbang, dia langsung balik lagi ke badan aslinya. Tapi Konsil, akan coba open Virtus Pro. Mereka gak nemuin target. Kalau Luffy gak worth it sih. Wah, jelas. Gak worth it sih. Karena belum tentu tumbang juga. Iya, Luffy gak tumbang di cover cepat. Wah itu hebat. Dan Luffy benar menjadi target utama. Dan hanya ada di depan belakang. Baru tertangkap oleh Kairi. Baru menjadi target dan nampaknya masih ada Wings by Wings. Menyelamatkan Virtus Pro dari counter setup yang dilakukan oleh Kairi. Itu lihat sakit banget kan. Belum di retri loh, belum nyalain Tertes Sense. Jadi kayak benar-benar Virtus Pro nggak boleh sembarangan jalan. Damage dari Andrew juga masih kurang, dari Super Egorka juga masih kurang. Lord ini yang tadi gue bahas. Lord ini mungkin bisa jadi penentuan nih. Onyx ketika dia dapetin Lord ini dan mampu untuk menghancurkan base turret. Tapi kontes serius. Dilakukan. Ini nggak mungkin mereka berani masuk di dalam ternampaknya dengan ada vision dari Pluto dan juga Backcourt. Dan kalau Ninja sedikit terlambat. Memasukkan dari Virtus Pro, mereka ada baiknya lepaskan saja mimpi mereka untuk bisa mendapatkan Turtle dan juga Lord di early phase. Lawan Baxia. Lawan Baxia, lupakan saja. Kubur mimpinya karena early game mereka benar-benar terkubur mimpinya karena early game. Ini Onyx early game, jelas. Sekarang 3 lane, gimana caranya bisa 3 lane berjalan dengan baik? Karena ini turretnya masih ada semua. Cuma untuk defensif tadi ya, yang udah dibahas juga. High ground defense-nya kuat nih, ada Bober, dia punya Andrew, bahkan kayak sebenarnya Gorka juga dari jauh range-nya nih. Nah, kalau ngomongin front to back, yang bisa dimakan cuma backcourt. Apakah memang dari Onyx nanti bisa dapetin bagian belakangnya? Karena dua-duanya purify. Jadi benar-benar targeting lah, targeting ini bakal menjadi kunci dari Onyx. Dan ya, mampu ke Virtus Pro untuk melakukan defense. Shot action pulse dari Suns ke sana mata berjalan E-Boy. Ternyata target utama mereka terbawa terburu-buru dari Pluto. Versus penalti langsung follow yang terlalu senang slave. Trading dari Pluto yang mungkin gagal. Mungkin dikira Pluto di arah rumput itu ada orang. Tapi nampaknya miscalculation. It's okay, target menuju Savero di follow-nya dengan Savero. Kali ini masih selamat.
Banyak banget yang bisa di cover tapi Keyboy sama level mencoba untuk masuk. Apakah akan jangan-jangan fokus ke arah student. Berko terlalu sakit untuk bisa beri yang bisa dengan Savero. Mencoba menunggangi satu momen keluar Sasplay ke body defense dikeluarkan. No way. Tidak ada jalan untuk para pasukan dari Virtus Pro menangkap Sans. Karena Sans masih selamat di depan mata. Sans tetap hidup. Itu dia ada heal ya tadi dari Keyboy, pasif dari Keyboy yang membantu tadi nyawa dari Sans masih bisa diselamatkan dan untungnya gak lepas tadi tembakan dari Savero, makanya dia masih bisa bertahan juga. Tapi pressure-nya lihat gak tembus sama sekali, bahkan di arah purple buff-nya pun gak boleh dibuka sama sekali juga. Boleh jadi Twilight Armor, Lutfi, dan buat teman-teman juga nih yang masih belum sadar mungkin Twilight Armor dia punya perbedaan efek ya. Itu bagus banget sekarang, jadi kayak benar-benar bisa di cover juga, bukan sebatas anti burst doang. Gue masih menunggu nih dari Andrew seperti apa gerakannya. Harusnya sekarang Trinity-nya udah mulai jadi sih. Iya, Trinity udah jadi, satu juga udah punya GTS. Ini bakal lebih melonjak lagi. Dan selain Bonka, dari tadi gue ngeliat dari perkembangan yang dia lakukan, nggak tumbang aja itu udah bagus banget. Dia cuma bisa nge-deal damage ke Andrew, terperangkap tapi jangan lupakan. Bayangan yang sering dilakukan, di cancel itu saja Andrew. Termakan di ult oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Virtus Pro mungkin tidak menyangka pergerakan tersebut membuat mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal ketika Lord akan muncul dari Coldplay. Ini dia Onyx ID 9.000 gold keunggulan. Asa yang sudah mulai terlihat juga Virtus Pro. Mereka memang kuat untuk defense, tapi kalau goldnya terlalu jauh, ingat apapun akan jadi susah. Yes, dengan 9.500 gold mereka akan dapatkan Lord kedua yang udah bisa enhance. Yang bisa loncat ke dalam, enak banget dengan tanpa adanya Holy Defense. Itu dia yang paling mahal, Holy Defense-nya udah pecah. Itu dia. Tapi kayaknya mereka akan coba untuk kontes nih. Teman-teman dari Virtus Pro, mereka ngebuka visionnya. Tapi apakah Lordnya? Gak bisa ternyata. Masih free, masih belum ada gangguan sama sekali. Tidak bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Virtus Pro untuk kontes vision. Cuma dapetin karena orange buff. Andrew pun juga udah sadar, iya udah lepasin aja purple dan segalanya. Karena mencoba keluar kontes di luar dari best plate kayaknya akan membuat mereka hilang kesempatan di game ini. Oke. Dengan push ini yang dibutuhkan juga oleh Onyx ID. Sementara gangguan pasti akan tetap ada. Andoryu, wah ini nggak boleh gegabah juga. Karena energinya habis, dia maju ke depan, selesai. Dia nggak punya purple soalnya. Akan bocor banget dari energinya. So ini dari push, ancaman yang sangat serius untuk Virtus Pro. Bang tadi ada Keyboy mencoba untuk menangkap siapapun. Tapi kenapa Kyrie mencoba sedikit biting yang belum dimakan oleh para pasukan dari Virtus Pro. Lebih fokus menuju ke arah best student terlebih dahulu. Bottom lane masih terlalu jauh, belum bisa mereka following up. Tapi satu wave lagi mendekat. Apakah akan ada commit? Apakah foul yang mereka menjadi commit ban tim Onyx Indonesia untuk bisa menyelesaikan game ini dan butuh dengan mana aja? Konsol gaming tercancel carry. Vision tengah live. Action pull ke depan mata. Langsung lagi boy! 195 poin. Boy, update dan satu pemasukan dari tim ini porak-poranda. What the play from Keyboy? Fokus ke power. Hilang juga dan ini channel untuk Virtus Pro. Onyx Indonesia